Selamat pagi, hari ini saya bersama Bu Asar di Talkshow Ruang Remaja. Temanya kita kenal lebih jauh tentang edukator dan konselor sebaya di PIK Remaja. Nanti kita akan bahas lebih jauh dengan Bu Asar. Saya hanya ngegongin saja. Jadi kita hari ini temanya bimbingi sore. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sinerga semuanya, kembali menyapa di pagi kali ini ya, pagi yang berasian. Ada Reza yang telah bergabung ya setiap hari Kamis, dan seperti biasa yang kita tunggu kepada sinerga, kita akan bincang-bincang bersama kedua narasumber kita. Kita akan membahas tentang, kita akan dikenalkan lebih jauh tentang pendidik dan konselor sebaya di PIK. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan dulu narasumbernya. Yang pertama ada Bapak Sabrul Rohim. Beliau selaku IPKB Giri Subo. Selamat pagi Pak Sabrul. Selamat pagi Mbak Reza, juga Katang Warga semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah. Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Soalnya kita semangatnya semangat pahlawan. Oh lah iya, masih jiwa-jiwa yang betul, baik. tadi baru upacara kita. Makanya hari ini kita pakainya korpri. Betul. Oke, selanjutnya di samping Pak Sabrul sudah hadir ada Ibu Asar Janjang Lestari, beliau selaku PKB Wonosari. Selamat pagi Bu Asar. Selamat pagi Mbak Reza. Selamat pagi semuanya, sehat. Alhamdulillah. Selamat Hari Pahlawan. Iya betul. Pahlawanku idolaku. Dan aku Betul. juga mengucapkan Teladanku ya. selamat ulang tahun. Oh ya betul, Iya hari dong. ini Bu Asar ulang tahun. Iya, ternyata hari ulang tahunnya Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari ya, Mas. Pahlawan. Ini Iya. kadonya udah kita siapin ya Pak? Ya, nanti ditodong. Ada nanti Kalau nggak ngadol mas itu ya. Kadonya buasa selamat ulang tahun, sehat Terima selalu, kasih. panjang Amin. umur, berkah barokah dan bahagia pokoknya. Doa yang sama buat Mbak Reza. Amin, terima kasih Bu Asar. Mungkin pendengar nanti mau ngucapin selamat ulang tahun ke Bu Asar atau mungkin ada kadonya. Oke, di kesempatan pagi kali ini sampai nanti jam 10 ketemu di Sinergi, kita akan membahas atau kita akan diajak untuk lebih mengenal tentang pendidik dan konselor sebaya di PIK di tajuk kita gitu ya, di ruang remaja kali ini. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya atau mungkin ada yang belum tahu sebenarnya pendidik sebaya dan konselor sebaya di PIK ini seperti apa sih Bu, tugasnya mereka tuh apa gitu. Ini mungkin Pak Sabrul atau mungkin Bu Asar yang bisa menjelaskan. Ke siapa dulu nih? ya mungkin saya dulu lah. Oh iya. Kalau anehnya mungkin yang lebih mudah menjawabnya begitu. Nanti kalau yang lebih mendetail biar yang hari ini ulang tahun begitu. Gitu ya. Oke deh, monggo Pak Sabrul. Kata mereka semuanya dan juga Mbak Reza. Jadi memang sebagaimana kita ketahui di antara implementasi dari program genre itu terbentuknya PIK Remaja Ya. di baik nanti jalur masyarakat ataupun lewat jalur pendidikan yaitu di sekolah begitu, di SMP bisa, di SMA juga bisa, bahkan juga di perguruan tinggi ada PIK mahasiswa begitu. Iya. Jadi PIK R atau PIK M ini kepanjangannya adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu kalau PIK R, atau kalau di perguruan tinggi berarti Pusat Informasi dan Konseling untuk mahasiswa begitu. Nah, untuk di Kabupaten Gunung Kidul itu hampir, belum hampir ya, semua kecamatan kabupaten pasti sekarang sudah ada terbentuk PIK Remaja. Oke. Baik itu di lingkup sekolah, SMP ataupun SMA, SMK juga, ataupun juga di jalur di masyarakat ya. Baik itu tergabung dengan Karang Taruna, ya pertama dan Karang Taruna ya, dengan remaja masjid begitu kan. Kalau di sekolah biasanya tergabungnya dengan OSIS ataupun dengan kerohanian Islam, barangkali ada juga seperti itu begitu kan. Nah, kalau masing-masing kapanan mungkin jumlahnya beda-beda ya, tapi bisa dipastikan semua kapanan sudah ada terbentuk PIK remajanya.
bahkan lebih dari 2, lebih dari 3 banyak sekali untuk masing-masing kepanitiaan begitu. Nanti kan mungkin tinggal bagaimana dikembangkan, dibina dengan sebaik-baiknya begitu kan. Karena kalau di tingkat kapanitiaan pasti strukturnya untuk membina di sana ada teman-teman penyuluh termasuk saya, Bu Hasan itu semuanya yang pembina PR begitu. Saya pembina PR di kelurahan yang saya bina ataupun di sekolahan begitu, begitupun dengan teman-teman PLAB yang lain begitu. Karena sekarang memang hari ini kita untuk refresh kembali begitu kan tentang bagaimana dan apa fungsi dan mungkin tugasnya edukator ataupun konselor supaya begitu. Jadi kalau edukator ya itu kan lebih kepada pendidik ya. Jadi dia mengedukasi teman-teman sebayanya ya, memberikan penyuluhan, pencerahan begitu kan, agar teman-temannya tahu seputar kalau memang yang menjadi isu utama ya triad KRR kata warga, ya 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, yaitu terkait 1 jauhi nikah dini, ya toh. Yang kedua jauhi pergaulan bebas begitu kan, atau seks bebas begitu ya. Dan yang ketiga adalah jauhi narkoba. Makanya kemudian kan salamnya kan zero ini zero, 3 jari zero begitu. Artinya kan kita menghindari tiga ancaman dasar daripada keseluruhan remaja tadi itu. Oke, baik. Jadi kenapa kita memberi peran itu kepada edukator ya, kepada pendidik sebaya? Artinya memang mereka umurnya ya sama begitu, makanya dikatakan dengan peer ya, peer edukator, karena memang mereka teman sebaya begitu. Ini untuk semacam memberi wadah agar ketika remaja yang mungkin tergabung dalam wadah PR tadi ingin tahu lebih jauh tentang 3 hal tadi itu ya, tentang kesehatan reproduksinya begitu kan, remaja begitu, terutama mungkin terkait masalah-masalah ataupun problem-problem yang terkait dengan perkembangan fisiknya, mentalnya, yang mungkin bagi dia sesuatu yang baru tuh, karena dia udah menginjak remaja gitu kan. Jangan sampai tanya kepada orang ataupun sesuatu yang wadah yang salah begitu kan. Dia mungkin tanya kepada internet atau mungkin kepada orang yang mungkin hanya sekedar belum paham juga begitu kan. Karena memang kebanyakan mereka untuk tanya kepada orang tuanya mungkin kurang percaya diri atau mungkin malu begitu ya, masih mungkin dianggap tahu begitu. Mereka bisa bertanya kepada edukator sebaya. Itulah kenapa edukator sebaya juga secara umum sudah kita beri bekal begitu kan. Jadi ya memang ada pelatihan bagi edukator sebaya. Betul. Jadi bukan sembarang terus orang dijadikan edukator terus dia langsung menjadi tempat bertanya, bukan. Dia pasti ketika menjadi edukator kita bekali ya. Mungkin bagi teman-teman penyuluh dia memberi bahan bacaan literasi kepada edukator sebaya tadi itu, atau mungkin kita ikutan ke pelatihan para edukator sebaya juga ada forumnya tersendiri ya. Memang tidak setiap tahun kita laksanakan, tapi biasanya ada waktu tertentu kita undang ke forum tingkat kabupaten ataupun provinsi, mereka para edukator kita beri bekal begitu kan. Nah, ini paling dari yang masuk ini nanti gimana? Boleh kita sapa dulu ya? Boleh. Pagi kali ini. Halo, selamat. Kok putus? Terputus saya Pak. Mungkin nanti bisa bergabung kembali, monggo bisa telepon. Iya, bisa. Dan untuk hari ini karena ruang remaja, nanti untuk yang nelpon akan saya kasih hadiah. Ada hadiah betul, lagi. Siap. Ini yang hostnya dapat hadiah nggak Pak? Oh, boleh. Oke deh, tadi terkait tentang pengertian pendidik dan konselor sebaya, di mana mereka ini ternyata menjadi ujung tombaknya para remaja gitu ya. Jadi ketika ada masalah, ada problematika dunia remaja begitu kan,
edukator inilah yang nanti memberikan penyuluhan, memberikan informasi yang berguna bagi mereka agar mereka teman-teman di lingkup katanya tidak salah arah, tidak salah jalan begitu. Betul, dan kebanyakan juga ada sih yang memang komunikasi dengan keluarganya memang masih bagus. Betul. Dan ada juga yang mungkin komunikasi dengan temannya nih juga ya bagus gitu ya Pak. Jadi untuk adanya PR gitu ya, ini kan memberikan ruang kepada para remaja untuk bisa saling bertukar pikiran, bertanya kepada teman yang tepat. Iya. Dan sekarang perkembangan lebih baru kan, nanti edukator bukan semata-mata memberikan informasi atau penjelasan tentang 3 hal tadi itu, tapi juga mungkin tentang skill ya atau tentang keterampilan begitu kan, untuk yang intinya remaja di lingkup di wadah PR nanti itu kedepannya dia lebih siap lagi untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, persiapan menuju pernikahan begitu. Karena arahnya kan ke sana. Jadi PR ini menjadi wadah bagi teman-teman remaja pranikah terutama, agar nanti ketika dia menikah itu sudah siap segala-galanya, siap secara mentalnya, secara fisiknya, wawasan pengetahuannya, dan tentu lagi akan lebih penting adalah siap secara skillnya, karena mereka akan mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga kecilnya begitu. Itu edukator nanti untuk yang konselor bisa kita dilakukan berbahasa lebih gitu. Baik, tapi ada satu penelpon yang ingin boleh. Nanti saya kasih hadiah. Halo, selamat pagi Radio Solusi Sinerga. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi ada Pak Eko. Pak Eko, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siapa yang ulang tahun? Gimana? Yang ulang tahun? Bu Asar nih Pak Eko. Bu Asar yang ulang tahun Pak Eko. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Eko. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Kalau berdoa ya. Nah, semuanya. Iya, ada Pak Sabrur sama Bu Asar. Monggo mungkin ada yang ditanyakan Pak Eko. Bukan siang, Sungai Enjang, Pak Eko, siap. Pokoknya setuju. Iya. Kata dari Pak Kapol tadi ya. Saya setuju. Harus dibikin matang-matang. Iya. Ya. Oke. Jangan sampai kepatang, akhirnya jangan enggak apa gitu. Oke. Baca. Oke. Mbak Rita. Sampai habis aja. Terima kasih. Sami, terima kasih. Terima kasih Pak Eko, sudah masukannya ya. Tadi katanya setuju dengan yang disampaikan, dan mudah-mudahan Pak Eko ini juga bisa menjadi yang sudah mendengarkan informasi ini bisa disampaikan ke remaja-remaja di sekitar. Betul, Pak Sabrur, iya, betul. Oke, mungkin Bu Asar juga mau menambahkan, tapi sebelumnya satu lagi ya. Aduh, ini habis nanti hadiah saya. Halo. Ya, nggak bertanya kan? Halo, selamat pagi, ada Pak Wening ini mesti ya. Ini Oke, Pak Wening monggo. ada di 3 ada urutan gandengan. Oh, lah mboten nanti ditinggal. Ini Pak Sabrur Mbak Asar ini aku kayak absen tuh nggak dikira langsung. Lah. Tanda-tanda sehat absen deh Pak Weneng ya. Ini itu ada, kalau kita bisa ketawa berarti sehat. Nah ini terus sebelum saya tema ini dari pahlawan nih Pak Ji. Betul. Baik. Selamat dari pahlawan. Semoga pahlawan yang mengorbankan jiwa, raga, darah dan nyawanya ini diterima oleh Allah dan jadi tuntunan dan panutan generasi penerus. Amin. Supaya generasi kita ini menghargai pahlawan, menjaga kesatuan dan kesatuan Indonesia. Depan lebih baik meskipun secara tantangan-tantangan dan harus semua memperjuangkan dan memahami untuk termasuk bicara dialog ini memperjuangkan kondisi untuk lebih baik. Kemudian ini ada pantun, di alun-alun bendera berkibar. Cakep. Terus ada radio ngepakai gelombangnya. Selamat ulang tahun Bu Asar. Ini dari Pak Wening spesial. Terima kasih banget Pak Wening.
Ini berbunga-bunga nih dapat pantun. Mantunya tanya loh, santan sama bakso. Biasanya kan kalau tadi orang kantor, seneng-seneng kumpul makan orang sekarang itu. Tapi kalau yang kita yang berbuat minimal doa nih buatan ini. Semoga buatan kalau sehat. Amin. Ngomong putra khusus sampai wayang sampai generasinya 2 generasi itu. Yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin, luar biasa. Lainnya buat saya dari Pahlawan. Iya. Walaupun saya yakin besok cepat bisa menjadi. Nah kalau lebih tinggi mungkin orang ingat. Alhamdulillah. Amin. Kita nambah bakso. Amin, Mbak Bening. Oke. Siap. Terus menjauh lagi. Di malam juga di menjauh tadi di kota juga dia. Iya. Para remaja dan juga memberikan masukan-masukan memang menjauh kenakalan yang tidak jadi melakukan ini menjadi tugas semua baik keluarga masyarakat maupun pemerintah ini mungkin dari Pak Sabro sering mengingatkan juga. Namun satu hal yang kami tahu mereka berubah ini kan karena gini kita itu manusia dikodratkan untuk memastikan ini bahkan sama juga itu sangat bermanfaat akal kita. Yang ini sekarang mulai digital ini banyak sebenarnya betul contoh yang sebenarnya kurang mampu untuk memilih antara fiksi dan fakta. Cara mengalami pemikiran itu saja banyak perilaku yang secara negatif, misalkan apakah itu dari satu pembelaan bebas, sebagainya, sebagainya, jiwa konsumtif, tidak menghargai produksi dalam bentuk ini bisa masuk informasi-informasi terkait terhadap kita. Sehingga sudah lebih menghargai kebutuhan daripada tahun-tahun melakukan hal tertentu dan berbagai bagian dari budaya itu seolah lebih mengagumi kultur luar. Ini yang tugas-tugas negara tugas kita bersama. Ini mereka tidak pun mayoritas kita jelek-jeleknya itu dengan cara pemifakturan itu ini kita sampaikan ke mereka pada takaran bebas mulai dari Pak Eko tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Bening. Dan saya bilang Pak Sabro, bahasa dan semua ini dari kebaikan dan dari Allah. Maka dipahami dan perjuangan. Oke, siap. Selamat tahun buat saya. Matur nuwun, Pak. Sama-sama, Pak Bening. Aduh, maksud kami loh. Dengan? Bu apa yang satu itu kan kembar loh. Iya, Bapak. Saya kembar. Tidak punya adik. Nah itu yang buat satu itu kepada satu dinas. Tolong sampaikan kepada beliau. Kesalahan dari Pak Heri itu saya tahu nih Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih Pak Bening kita. Yes, siap. Ya, terima kasih Pak Bening. Tadi tanggapan yang luar biasa dari Pak Bening. Bahkan ucapan ulang tahun doa untuk Bu Asar juga. Bu Asar tadi disampaikan dan juga Pak Sabro tadi disampaikan bahwasanya anak-anak remaja saat ini itu memiliki sifat yang ingin tahu gitu ya. Dengan kondisi yang saat ini serba digital di mana adanya fiksi dan fakta, namun ternyata gitu ya di remaja saat ini tuh lebih percaya dengan fiksinya, entah itu dengan perilaku yang negatif, jiwa konsumtif dan lain sebagainya. Bahkan produk-produk luar negeri pun mereka juga lebih tertarik karena dengan promosi digital yang luar biasa dikemas menarik mungkin sehingga para remaja ini tadi perilaku negatif dan lain sebagainya mereka tuh lebih mengikuti ke hal tersebut. Nah, ini tanggapan Bu Asar seperti apa? Ya, terima kasih ya Pak Oning. Jadi salah satu pemerhati remaja juga ya, itu salah satu yang memang fenomena ada di sebagian remaja tentunya ya, karena tidak semua remaja demikian. Nah, salah satu yang kemudian juga kita bersama-sama juga saya yakin dan percaya termasuk Pak Oning juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada ya. Kalau di kami memang salah satunya dengan adanya PIK remaja, ini harapannya hal-hal yang dikhawatirkan sebagai ekses negatif dari perkembangan zaman itu bisa terkelola ya. Simpelnya ketika misalnya dengan masuknya
berbagai informasi ya di era digital ini kepada remaja. Ya tidak apa-apa misalnya kemudian mengidolakan hal-hal yang dari luar, tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjang pada kemajuan, pada perkembangan personal remaja sebagai remaja yang baik nantinya, utamanya juga menjadi pribadi dewasa yang berguna, matang ya. Nah itu jadi yang kemudian kenapa tadi di PIK Remaja kemudian ada pendidik sebaya, ada konselor sebaya, itu kan untuk membersamai dinamika dari perkembangan kondisi di dunia, di masyarakat ya, di lingkungan sosial remaja. Kalau hal-hal yang menyangkut edukasi, tentunya sebagaimana disampaikan Pak Sabrur tadi, disampaikan oleh remaja, karena ketika kemudian kalau dalam konteks edukator remaja ya pendidik sebaya, karena tentunya ketika informasi itu disampaikan oleh peer groupnya ya, jadi yang masih sebaya, yang kemudian seusia, vibesnya mungkin juga masih setara gitu ya, jadi kemudian obrolannya juga nyambung ya. Nah itu akan lebih enak, lebih nyaman untuk diterima oleh remaja. Akan berbeda kalau misalnya modelnya adalah dari orang dewasa yang mungkin boleh jadi akan berkecenderungan untuk pola komunikasinya menasehati, memberitahu dan sebagainya. Nah kemudian kalau kemudian ada masalah bagaimana? Nah ini yang kemudian masuk ranah di konselor sebaya tadi. Jadi bermula dari pendidik sebaya yang tadi kemudian dilatih, maka pendidik sebaya yang memiliki komitmen yang tinggi dan motivasi yang baik untuk memberikan konseling program penyiapan kehidupan berkeluarga ini kemudian bisa menjadi konselor remaja ya. Jadi ada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan skill konseling ya. Jadi apa itu konseling? Sebagaimana yang kita pahami bersama, proses pemberian informasi objektif dan lengkap gitu ya. Termasuk di dalamnya ada proses bantuan ya, help yang diberikan ya melalui keterampilan komunikasi interpersonal ya, kemudian bimbingan, penguasaan pengetahuan yang diberikan oleh remaja kepada sesamanya. Nah itu untuk konseling yang dilakukan di PIK Remaja yang menjadi tugas konselor remaja. Harapannya ada masalah konselingnya sama teman sendiri atau sesama lah ya, sesama remaja. Edukasi, pembagian informasi, menambah wawasan juga oleh sesama remaja. Nah itu akan lebih mengena. Kalau bahasanya Pak Eko tadi sasaran tembaknya itu sudah kena gitu ya. Begitu Mbak Reza. Baik, itu tentang pendidik dan juga konselor sebaya gitu ya, yang dimana diharapkan sama-sama anak muda gitu ya Bu, sama-sama sebaya lebih lebih bisa terbuka dan juga ada solusi-solusi atau ada bantuan yang diberikan gitu ya. Nah ini sebenarnya tugas untuk pendidik dan juga konselor sebaya ini juga ya bisa dikatakan cukup berat begitu ya Bu, karena juga mereka tadi disampaikan oleh Bu Asar ada ini ya penyiapan hidup berkeluarga juga yang harus mereka sampaikan ke teman-temannya juga. Ini kan tentu membutuhkan edukasi yang cukup juga nih untuk para pendidik dan juga konselor sebaya. Tadi disampaikan di awal Pak Sabrur peran penyuluh juga terlibat di situ. Nah kalau untuk edukasi lainnya atau pelatihan-pelatihan lainnya ini akan dilakukan nggak Bu? Atau mungkin di tahun depan nih akan dilakukan secara berkala atau seperti apa nih? Ya, kalau untuk PR memang untuk menjadi pendidik dan konselor sebaya itu ada proses penyiapan bekal ya yang dilakukan dalam bentuk pelatihan atau workshop. Nah itu bisa dilakukan secara mandiri maupun difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini BKKBN dan dinas ya. Untuk yang di bulan ini pemahaman kami ada dari DP 3AP2 ya, provinsi ya. Iya. Itu ada di 2 lokasi, di Giri Subo untuk Gunung Kidul dan Giri Subo wilayahnya Pak Sabrur di Jeruk Udel itu khusus untuk ada materi ya untuk konselor sebaya, kemudian di Giring kalian itu yang terdekat. Tetapi selain itu kita beberapa kali ya bareng kolaborasi dengan Pak Sabrur itu pernah melakukannya kerja bareng sama Yat Center Forum.
Oh ya, mungkin saya sedikit tambahkan Bu Asar dan juga Bu Mbak Reza juga kata Wargo, untuk bulan ini kalau tidak salah ini di setiap Kapanewon itu diambil 5 kader PR ya. Nanti diikutkan pelatihan, tapi ini memang khusus skill ya, untuk skill dan juga terutama skillnya adalah bagaimana membuat konten di media sosial tentang ya tema-tema Peak Remaja begitu. Kebetulan ini yang menyelenggarakan PKBI Gunung Kidul dan juga kerjasama dengan PKBI Jogja. Nanti untuk bulan ini kayaknya diambil kalau tidak salah kemarin 2 kabupaten dulu. Jadi Gunung Kidul sama Kulon Progo. Mungkin nanti bulan depannya dari kabupaten yang lain. Nah kemarin kebetulan dari Gersiput juga ada kader PR yang sudah dipanggil untuk mendaftar. Nah rencananya bulan ini begitu. Jadi memang ini penting ya, kita mungkin dari pihak penyuluh dan juga kita harapkan juga dari dinas bagaimana ya bersinergi juga dengan lembaga-lembaga lain yang memang konsepnya sama. Ini kan PKBI juga konsepnya sama kan, di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang hampir dan setiap kabupaten juga ada itu. Nah kebetulan karena dulu kita memang pernah punya link dengan PKBI sehingga mungkin data kita ada, kita dipanggil lagi begitu. Jadi tidak hanya dengan yang lembaga formal tapi juga yang swasta, yang LSM, kita perlu juga menjalin kerjasama ya, biar nanti katakanlah dari dinas mungkin belum ada programnya, belum ada dananya dari dinas, dari BKPN, ini ada peluang juga dari lembaga yang sifatnya sebagai masyarakat gitu kan. Ini kan lumayan ini, mereka mendapatkan bekal, kita tidak usah yang membiayai, mereka tinggal yang penting kita support anak-anak datang ke sana, kita antarkan, mereka nanti dapat pengetahuan, dapat sangu, dan jelas dapat teman lebih banyak lagi. Betul. Mereka bergaul lebih banyak dengan teman-teman dari bermacam-macam latar belakang, terutama dari bermacam-macam Kapanewon begitu. Ini benar kalau saya jadi ingat bulan ini ada, tapi tanggalnya kurang lebih di akhir bulan November ini. Gitu. Ya. Nanti pelatihan skill untuk kader Peak Remaja, khususnya bikin konten kreatif begitu. Oh iya betul. Iya. Kalau zaman sekarang dan dengan ya konten tentang Kespro juga ya. Baik, luar biasa, menarik juga ini. Teman-teman yang ingin bergabung silakan. Selanjutnya juga tadi mungkin sinergitas bukan hanya tugas pemerintah juga, tapi sinergitas semua pihak tadi disampaikan dengan PKBI juga yang ikut bergabung. Nah, untuk persyaratan menjadi seorang pendidik sebaya dan juga konselor sebaya ini ada nggak sih Pak persyaratan lebih mendetail? Mereka harus ini itu atau ada siapa aja yang ingin ikut boleh aja nih? Atau gimana nih? Sebenarnya persyaratan khusus tidak ada ya bahasanya. Yang penting dia tuh ada kemauan, ada komitmen, dan memang umurnya memang harus sudah masuk ya. Paling tidak sudah 10 tahun. Karena nanti kan ada jenjangnya ya. Ada jenjang kelompok yang 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24. Nanti ada pengelompokannya masing-masing begitu. Jadi minimal 10 tahun, maksimal 24 ya, dan belum menikah begitu. Itu nanti bisa di sekolah ataupun di masyarakat. Ya terutama kalau di sekolah yang sudah ada PR-nya begitu. Makanya ini butuh proaktif dari teman-teman penyuluh ya, juga dari dinas, ya dari dinas yang lain untuk mengembangkan mungkin simbol-simbol yang belum ada, kayaknya kita bentuk di sana begitu kan, di sekolah, di kampung-kampung terutama sudah ya, sudah banyak begitu kan, tinggal kita kembangkan lebih banyak lagi di dusun ataupun kelurahan yang lain begitu. Jadi dimanapun gitu ya Pak tempatnya, dan di sekolah, di masyarakat. Dan dari masyarakat mau mengusulkan juga tidak apa-apa. Misalnya Pak penyuluh di tempat saya ini permasalahan remaja sangat kompleks sekali. Kita ingin bagaimana dibentuk PR, bagaimana kita akan sangat senang kalau ada respon dari masyarakat. Mereka yang mengusulkan malah kita akan sangat tergugah untuk mendampingi begitu. Baik, oke, luar biasa. Dan di kesempatan siang kali ini ternyata udah 30 menit Pak untuk kita berbincang-bincang. 33 menit nih malah. Mungkin kita break terlebih dahulu, mungkin nanti juga akan kami
tanyakan gitu ya, bagaimana sih menjadi seorang pendidik dan juga konselor sebaya untuk gaya komunikasinya untuk para teman-temannya gitu ya, harus seperti apa, dan mungkin ada studi kasus yang mungkin pernah ditemui di masing-masing. Nanti mungkin nanti kita segmen kedua mungkin lebih kepada studi kasus ya. Ini berarti kita sudah merangkum beberapa kasus-kasus di wilayah masing-masing ya dengan remaja. Iya. Nah, ini ketenisi aja di kesempatan pagi menjelang siang kali ini gitu ya. Kita akan break terlebih dahulu, tapi teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah satu lagu yang akan kita puterin kesempatan kali ini ya. Tetap stay tune di 9.9 FM. Masih menemani teman-teman semuanya, para pendengar setia Radio Suara Desinar ya. Di bincang-bincang kali ini kita diajak untuk mengenal lebih jauh tentang pendidik dan konselor sebaya di PR. PR tadi sudah disampaikan bahwasanya PR ini adalah pusat informasi konseling remaja. Dan ternyata gitu ya, sudah ada sebenarnya di masing-masing kampanye, bahkan di sekolah-sekolahan gitu, dan tugas-tugas mereka lumayan gitu ya, cukup berat juga. Selanjutnya juga mereka ternyata juga dibekali dengan edukasi-edukasi yang bisa disampaikan ke teman-teman sebayanya di masing-masing wilayah gitu ya. Tadi di segmen kedua ini disampaikan oleh Pak Sabro bahwasanya kita akan lebih fokus ke studi kasus yang mungkin pernah dialami, atau mungkin dari studi kasus ini bisa bercerita tentang solusi dan lain sebagainya dengan kasus-kasus yang pernah terjadi. Pak Sabro, monggo mungkin bisa disampaikan. Ini mungkin Oh, ini udah masuk. Nanti saja berarti. Oke deh, ada satu penelpon juga. Mungkin nanti bisa penelponnya juga singkat, padat untuk disampaikan. Satu penelpon, halo. 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 Ada suaranya, Pak. Waduh. Ada suaranya, monggo nanti bisa WA juga. 081225083899. Monggo Pak Sabro. Jadi mungkin tadi saya akan menyambung sedikit yang tadi disampaikan Pak Wani tadi ya, ya Bu, Mbak Reza ya, tentang bagaimana agar remaja kita itu terbebas ataupun jangan sampai termakan hoax gitu kan. Iya, mungkin bisa diterima dulu saja. Oke, guys ya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Enggak, dari siapa? Gimana? Halo? Dari siapa? Ya, suaranya sudah masuk. Ya, langsung saja, mungkin tanya saja, tidak apa-apa. Halo? Suaranya kurang jelas, mungkin Reza tutup dulu ya teleponnya. Mungkin bisa disampaikan via WhatsApp. Bisa via juga, tidak apa-apa. Kita ada WhatsApp di 0812-2508-3899. Selanjutnya mau Pak Sabrur. Dari sampai mana tadi saya lupa tadi. Belum kemana-mana Pak. Tadi baru opening ya. Kaitannya dengan konselor tadi ya, Mbak Reza. Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan juga ada mungkin teman-teman konselor yang tadi kan kita sudah sampaikan memang ada bekalannya, ada pelatihan diberikan. Tapi kadang-kadang paling workshop itu kan 2 hari 3 hari gitu ya. Betul. Itu kan ternyata ketika sudah masuk pada ketugasan, artinya bertemu dengan teman-teman remaja, ternyata mungkin tidak semudah yang dibayangkan ya. Nah, ada beberapa hal yang kita catat ya kemarin katanya dengan hal itu. Yang pertama, pemahaman atas tujuan konseling ya. Kalau dia dalam peran dan posisi sebagai konselor ya. Jadi kalau di PR ya, di Pusat Informasi Konseling Remaja, tujuan dari konseling yang dilakukan oleh konselor remaja adalah, silakan. Iya, masuk, tidak apa-apa. Yang pertama membangun kemampuan ya untuk mengambil keputusan bijak dan realistik ya. Jadi bukan kemudian diangkat dulu aja. Diangkat dulu aja nggak apa. Oke. Halo. Halo. Gak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Gak ada suaranya. Baik. Nggak bisa masuk, mungkin bisa WA juga gitu ya, paling apa. Lanjut lagi ya. Baik. Jadi teman-teman remaja jadi konselor kadang-kadang terjebak pada situasi
bahwa dia harus memberikan solusi atas problem yang masuk. Nah ini berapa yang kemudian menjadi kendala di lapangan yang ditemui oleh teman-teman remaja. Nah sementara yang mungkin kita perlu ingatkan atau perlu kita remind kembali ya pada teman-teman konselor remaja bahwa konseling itu tujuannya salah satunya membangun kemampuan untuk mengambil keputusan bijak dan realistik ya. Jadi posisi kita adalah membantu ya, membangun kemampuan untuk kemudian remaja yang memiliki problem itu mampu mengambil keputusan yang realistik dan bijak bagi dirinya. Artinya tugas untuk pengambilan keputusan, tugas untuk kemudian mencari solusi atas masalah itu bukan pada konselornya. Ya, ini yang mungkin mendasar perlu dipahami ya. Kemudian juga menuntut perilaku mereka dalam hal adalah remaja yang menjadi klien ya untuk mampu mengemban konsekuensi. Jadi kayak semacam membantu memberikan alternatif misalnya taruhlah ya kasusnya salah satunya misalnya kasusnya pacaran gitu ya. Kemudian dia bingung apakah mau memilih pacaran atau misalnya enggak dulu karena ternyata orang tua enggak setuju kalau pacaran. Nah tentunya konselor remaja tidak kemudian bertanggung jawab untuk udah kamu putuskan nggak usah kan ikut orang tuamu misalnya atau loh ini kan hidup lu sendiri ya udah lu pacaran kan nggak apa-apa. Ini nah kan tidak seperti itu, tetapi membantu ya, membantu sharing, discuss alternatifnya misalnya kalau pacaran konsekuensinya yuk kita temukan apa ya kira-kira misalnya. Jadi lebih kepada membangun pola komunikasi ya dengan klien remajanya, teman remajanya untuk kemudian menemukan ya alternatif solusi yang pada tahap selanjutnya pilihan keputusan yang dibuat oleh klien harapannya dia juga sudah memiliki pemahaman atas konsekuensi ya yang kemudian harus ditempuh atas pilihan keputusan. Nah, ini kemarin pada diskusi dengan beberapa teman remaja tampaknya teman-teman konselor ya remaja tampaknya itu yang masih menjadi salah satu problem ya, pada skill yang harus dikembangkan. Oke. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh Bu Asa bahwasanya konselor ini juga tidak bisa memberikan keputusan gitu ya Bu, tapi mereka mendampingi, mencoba sama-sama untuk mencari solusi yang tepat gitu ya. Karena sebuah keputusan itu memang ada di masing-masing yang bersangkutan yang kliennya tadi gitu ya. Apalagi begini Mbak Reza, khusus untuk yang PR sekolah, mereka kan masa kepengurusan sangat terbatas ya, karena paling mereka kelas 2 nanti kelas 3 udah lulus paling udah jadi pengurus PR lagi gitu kan. Kalau mungkin di PR masyarakat mungkin bisa lebih lama ya, bisa mungkin bertahun-tahun begitu. Tapi kalau di PR di SMP, SMA, paling banget 2 tahun lah. Habis itu sudah pasti harus dia fokus ke ujian lah, atau dia mungkin harus memang sudah lulus begitu kan. Jadi kan memang tadi betul yang disampaikan Bu Asar ya, tetap lebih kepada dia harus memahami tujuannya begitu kan. Dia hanya memberikan gambaran apa pesannya kepada kliennya tentang alternatif mungkin solusi seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini, atau nilai baik buruknya negatif positif seperti ini. Tetap nanti keputusan yang paling yang paling besar apa yang harus dilakukan kembali kepada si kliennya tadi itu sendiri gitu kan. Baik, jadi lebih ke membangun pola komunikasi antara pendidik, konselor dan juga si kliennya tersebut gitu ya, dengan mungkin berbagai macam permasalahan yang ada untuk mereka. Dan tentang pola komunikasi gitu ya Bu Asar dan juga Pak Sakur, ini tentu juga menjadi sulit juga gitu ya. Bagaimana komunikasi yang tepat gitu ya untuk para konselor ketika menghadapi sebuah masalah dengan kliennya nih. Nah ini mungkin juga Bu Asar bisa menyampaikan sedikit tipsnya untuk komunikasi yang seperti apa nih, yang terbuka dan tertutup. Oke. Kalau kaitannya dengan keterampilan konselor sebaya ya untuk kemudian bangun komunikasi dengan klien, kalau kita sampai sekarang masih banyak latihkan itu yang kita ada prinsip namanya biasanya disingkatnya SOLER gitu ya. Iya. Jadi pertama S gitu ya. S itu kalau bahasa sananya itu face your client squarely ya. Jadi
menghadap ke klien ya. Jadi dan istilahnya diupayakan smile ya. Ya, jadi tersenyum gitu lah. Jadi menghadap klien, senyum itu bagian awal dari, kalau dalam konseling kita sebutnya membangun rapot ya, membangun rapot lah, membangun hubungan baik di awal. Karena kalau taruhlah memang remaja dengan remaja itu sudah pada usia yang sama, yang lebih nyaman tadi untuk komunikasi, tapi ketika hubungan awal ya, proses membangun rapot itu tidak terlaksana, maka juga proses konseling itu akan gagal ya. Jadi pada tahap awal adalah bagaimana itu terbangun, itu S yang pertama ya. Kemudian yang kedua O ya, open ya. Jadi non judgmental ya, tidak kemudian ekspresi kita itu menunjukkan sikap terbuka tadi yang tidak menilai lah ya. Jadi taruhlah misalnya kasusnya juga ekstrim misalnya. Ada ya remaja misalnya datang kemudian pacaran misalnya. Oh, ternyata ketika pacaran itu sudah kalau tadi di teriak KRR kan, misalnya salah satunya menunda usia di pernikahan dini ya. Ternyata dia kemudian berada pada situasi dan kondisi misalnya sudah melakukan hubungan seks misalnya, sehingga misalnya harus aku menikah apa enggak ya misalnya dan sebagainya. Nah pada situasi bahkan menghadapi klien yang boleh jadi loh, aku tuh konsep nilaiku anak awak banget misalnya gitu ya, itu tidak boleh ya kalau menjadi seorang konselor sebaya. Jadi nggak boleh menilai apapun menghakimi gitu ya, tidak boleh. Mesti bisa menaruh nilai-nilai personal ya ketika kemudian menghadapi klien. Jadi open, terbuka atas apapun yang kemudian dimiliki oleh klien yang datang, oleh remaja yang datang untuk dibantu ya. Kemudian itu buat klien ya. Jadi pada bahasa nonverbalnya tadi kan ini kan banyaknya nonverbal ya, bahasa tubuhnya itu cenderung tubuh itu condong ke klien. Kan mungkin ini para pendengar kan tidak bisa melihat ya. Tapi kira-kira ketika kita ngobrol sama konselor sebaya, remaja ngobrol sama kliennya, kemudian gestur tubuhnya itu menjauh gitu ya, atau kayak misalnya taruhlah menjaga jarak gitu ya, udah nggak ngelihat mata, kemudian agak menjauh, walaupun dia misalnya dengan bahasa verbal yang bagus, senangnya bisa ketemu, terus apa nih yang bisa aku bantu misalnya. Taruhlah itu udah open banget non verbalnya, tapi kalau non verbalnya ini kan ya itu juga satu skill yang bisa dipelajari ya, agar sukses. Kemudian itu tadi SOL ya, E-nya itu eye contact tentunya ya, jadi kontak mata. Yang kemudian ngobrol sama klien, jadi konselor sebaya lagi ada tamu curhat tapi maksudnya kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin ada kadang kalau remaja itu kan aduh ada yang bening-bening datang lewat misalnya gitu, digodain gitu udah lihat, nah itu kan udah bisa ganggu ya. Jadi salah satu menurut saya ya, salah satu simbol yang bisa menyambungkan frekuensi psikologis lah ya. Jadi hatinya tuh bisa nyambung, ngobrolannya bisa nyambung, kemudian gampang nangkap ekspresi nonverbalnya adalah melalui kontak mata. Nah, itu salah satu juga yang perlu dilatih. Bagaimana teknik kontak mata dengan klien? Tentunya kan tidak misalnya natap terus atau melotot gitu ya. Mau cerita jadi rajin lagi. Jadi gitu ya. Itu terus berapa tadi? Berapa tuh ya? R lagi. Ya. R ya. R itu kalau bahasa sananya relax ya. Relax and friendly manner ya. Jadi santai dan bersahabat ya. Kalau konselornya sendiri udah tegang ya misalnya. Apalagi dia bermasalah juga. Apalagi ya benar ya. Sedang ada masalah bikin misalnya maksud saya. Misalnya temennya datang, aku lagi ada problem nih butuh konseling. Konselingnya apa? Lagi putus cinta gitu. Ternyata misalnya konselornya sendiri kok bodoh lah gitu kan. Dia sendiri juga ngalami kan, ini bisa
mempengaruhi kualitas rileks dan bersahabatnya tadi ya. Artinya juga selain skill-skill tadi, seorang konselor remaja pun perlu paham ini dari sisi waktu, aku punya cukup waktu nggak ya untuk misalnya enggak yang ngomong aja, maaf nih bentar lagi misalnya ada harus masuk kelas, kalau kita janjian nanti aja. Nah kemudian dari sisi tempat gitu ya, misalnya aku lagi pengen curhat nih tapi di kantin, masa iya kita di sini boleh nggak kita pindah ke ruang pick air misalnya kayak gitu. Kemudian juga dari sisi kondisi kita sendiri gimana. Nah, nggak perlu kemudian jaim, nggak perlu ini ketika misalnya sebetulnya aku seneng sih kamu mau curhat, mau konseling ke aku, tapi boleh jujur ya, aku sendiri sekarang lagi galau nih, siapa yang lain aja ya. Nah itu juga free ya untuk kemudian dilakukan. Nah itu bagian dari keterampilan yang kemudian perlu dimiliki remaja yang memang punya minat sebagai konselor. Oke, baik. Dan teknik-teknik seperti ini juga sudah disampaikan dilatihkan saat sudah dilatihkan. Iya, memang itu hanya nanti diberikan bekal seperti itu kepada yang akan menjadi konselor begitu. Memang ada pelatihannya. Tidak setiap orang terus bisa menjadi jadi memang sudah kita tentukan dia memang punya kualifikasi, dia mungkin yang akan lebih senang dibanding teman-temannya lah, walaupun mungkin secara usia mungkin sama, tapi mungkin dia dikenal temannya sebagai yang dituakan begitu kan, yang paling didengar begitu, punya pengaruh di antara teman-teman, itu yang akan kita pilih begitu. Ini mungkin ya butuh pencermatan dari teman-teman penyuluh begitu, ketika pembentukan pengurus begitu kan, nanti kan juga kita bersama dengan kepala sekolah, dengan pembina siswaan, atau biasanya dengan Pak Duku, dengan Pak Lurah begitu kan, dengan Ibu Bapak kami tua, itu penting untuk memetakan potensi-potensi dari masing-masing anak, siapa yang akan menjadi pengurus, ketuanya, sekretarisnya, dia akan menjadi konselornya, edukator. Ini penting ya, kita rembuk dulu ketika akan membentuk kepengurusan begitu. Karena memang tadi di awal disampaikan mereka ini akan menjadi ujung tombak keluarga berencana gitu ya. Iya. Jadi memang mereka juga. Jadi memang kalau di PKR ini kalau di PKR itu ya, kata Mbak Reza itu yang paling penting ya dua ini sebenarnya. Ya. Peran dari pendidik dan konselor sebaya. Mereka akan menjadi akan menentukan kualitas PKR-nya, akan berhasil enggak nanti anak-anak kita antarkan betul-betul mereka siap untuk masuk ke rumah tangga, tergantung ini dua orang ini, dua unsur ini, edukator sama konselor begitu. Untuk menyambut generasi emas nanti 2045 ya. Generasi yang berkualitas, keluarga yang berkualitas juga tentunya. Pak Samrul dan juga Bu Asar, ini memang nggak kerasa gitu, kita sudah 1 jam nih, tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit lagi kita pindah program acara. Mungkin di segmen terakhir closing sedikit saja mungkin dari Pak Samrul dan juga Bu Asar, pesan dan harapan kepada teman-teman, para remaja atau untuk para orang tua juga. Saya coba manfaatkan untuk sedikit menguatkan saja ya, mungkin karena kita juga ternyata sudah 1 jam ya. Pada pendampingan untuk program PIKR yang sekarang itu, kalau di BKKBN per tahun 2020 ya, penyusunan modulnya mulai kemudian dikembangkan atau di list, ditransfer di 2021 dan sekarang ini itu kita masuk di modul tentang kita ya, dimana kemudian di modul ini kalau dulu segmen PIKR itu kita lebih kepada pentahapan kelembagaannya, jadi misalnya apakah dia PIKR tumbuh jadi yang baru terbentuk, mungkin juga pada edukasinya baru beberapa, media dan sebagainya masih terbatas. Nanti kalau sudah dikembangkan dia akan menjadi PIKR tegak dan selanjutnya menjadi PIKR tegar gitu ya. Kalau yang kekinian yang kita sekarang coba kembangkan di PIKR itu lebih kepada basis modul ya, pada kelompok usia 10-14 tahun tadi disampaikan tuh dengan modul beraksi, modul berani ya, di dalamnya tuh sudah ada kurikulumnya. Jadi misalnya perkenalan dengan aku, tubuhku dan sebagainya ya. Kemudian di modul yang kedua untuk pentahapan umur 15 sampai 19 tahun tuh ada modul beraksi dengan kurikulum yang berbeda kelanjutannya ya.
Kemudian yang di kelompok lebih senior 20 sampai 24. 20 sampai 24 itu modul Kolaborasi. kolaborasi. Nah, ini harapannya ketika mulai di prepare ya pada kesiapan kehidupan berkeluarga dari umur 10 tahun, maka di 24 tahun menikah, misalnya 25 tahun menikah itu sudah betul-betul menjadi pribadi matang untuk menjadi pribadi yang dewasa dan siap bijak, siap berkeluarga. Ya, barangkali itu saja dari saya. Baik. Silakan, Monggo, Pak Sahabat mungkin juga bisa. Saya sedikit saja. Ada hadis Nabi yang mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Jadi seorang itu tergantung bagaimana perilaku atau karakter daripada dengan siapa dia berteman begitu. Nah, dengan wadah pikir ini, ya toh, diharapkan adik kita semuanya mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang yang bukan hanya setara ataupun satu sebaya begitu kan, tapi juga mereka akan dikondisikan untuk menerima informasi yang baik, yang positif ya. Terus mereka juga akan diharapkan memiliki skill, memiliki keterampilan dan kesiapan secara mental, secara skill begitu kan, untuk memasuki kehidupan rumah tangga ketika sudah waktunya begitu. Antara umur 10 sampai 24 saya yakin itu sudah banyak sekali nanti yang akan diperoleh ya dari teman-teman sebayanya kan. Nah, informasi apapun yang terkait dengan dirinya, dengan mentalnya, dengan kesiapan mungkin reproduksinya begitu kan, juga info-info yang lain. Dan nanti insya Allah ketika nanti sudah waktunya siap, dia betul-betul tadi katakan bahasa siap secara apapun untuk masuk ke menjadi pribadi yang dewasa, siap menjadi ayah, siap menjadi ibu dan siap mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya begitu kan. Maka monggo siapapun remaja kita silakan bergabung dengan PIKR di masing-masing komunitasnya, bisa di sekolah, bisa di masyarakat gitu. Oke, kalau di masyarakat lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Kita tunggu kiprah jenengan kalian semuanya di PIK remaja. Oke. Dan di sekolah walaupun jenjangnya sedikit, cuma nggak apa-apa ketika teman-teman ingin bergabung di PIK. Tidak masalah ya. Karena tanpa kalian nih teman-teman kalian nggak akan ada yang curhat-curhat atau menyampaikan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi walaupun kalau nanti misalnya dia kuliah bisa gabung ke PIKM juga, tidak apa-apa, teruskan lagi. Betul. Luar biasa bincang-bincang kali ini Gathering Sinaga, kita lebih tahu gitu ya tentang pendidikan konselor sebaya, pentingnya peran mereka di dunia remaja gitu ya, memberikan informasi edukasi yang tepat bagi teman-teman sebayanya. Dan mudah-mudahan benar-benar nanti dengan adanya PR ini kita akan menyambut keluarga yang berkualitas tentunya untuk para remaja, bebas stunting juga deh pokoknya Mbak Sarya. Oke, Gathering Sinaga, dan tidak terasa waktu kita sangat cepat sekali berlalu. Mungkin kita akan tunggu juga di segmen selanjutnya atau di minggu selanjutnya dengan tema yang lain juga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber selalu hadir setiap hari Kamis memberikan berbagai macam informasi. Nanti minggu depan PPKS ya. Ada studi kasus apa lagi deh? Nanti bahasa lagi nanti. Oke deh, baik, dan kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Anjar ya Bu yang telepon Bu. Kalau sebelumnya tuh Bu, kalau telepon biasanya kalau pendengar telepon itu kan sambil